Yang insya Allah besok kami akan divisit. Besok hari Selasa divisit oleh Islamic Development dari Jeddah dan Bappenas, Kementerian Agama dan Keuangan. Kami boleh bilang kami adalah menurut data WPD World Planetarium Database, kita adalah planetarium university terbesar ketiga di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa N3 TV, alhamdulillah ini hari ini tanggal 13 ya, 13 Maret. Saya kebetulan main-main ke UIN Wali Songo dan saya mampir di planetarium. Luar biasa ini. Dan banyak sekali kelihatannya sesuatu ilmu-ilmu yang harus kita ketahui dari planetarium ini. Dan saya merasa terhormat, merasa bahagia nih ketemu pimpinannya langsung. Pimpinan pertama kali planetarium ini namanya Pak Ahmad Sifaul Anam. Orangnya masih muda, jauh di bawah saya, tapi kelihatannya lebih pintar dari saya. Assalamualaikum Pak Sifaul ya panggilannya? Nggih, Sifa atau Anam Pak Zaini. Pak Anam ya, Pak Anam aja ya? Nggih. Assalamualaikum Pak Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali, alhamdulillah. Ini saya terus terang sangat senang tadi berkunjung ke sini meskipun nanti belum lihat dalamnya. Nanti jam 1 akan ada ya, jam 1 kita siapkan ya. Saya ingin sedikit gambar sama bisa cerita ini gedung ini. Ya kita tahu planetarium ya, tapi paling tidak ada gambaran secara global dulu tentang gedung ini. Terima kasih atas kerawahan pun Pak Zaini. Terima kasih untuk disapa nih planetarium. Oke, sebelumnya saya boleh menceritakan sebenarnya kami namanya dua. Jadi gedung ini ada dua entitas, planetarium dan observatorium. Jadi ada planetarium sekaligus juga observatorium. Di banyak kesempatan di beberapa lembaga ada yang hanya punya satu, yaitu observatorium. Tidak sampai itu banyak, bahkan PTKN sudah punya teropong berapa bagus langsung menyebutkan diri sebagai observatorium. Bahkan swasta mulai banyak. Fungsi untuk observasi saja ya. Betul. Jadi syaratnya adalah punya teropong, punya tempat untuk observasi. Nah, kita di samping punya itu dan kita juga tidak asal ngomong, boleh dibilang observatorium kita kalau boleh menyebut dengan bahasa rotok selengean bahasanya kita teropongnya juga teropong terbesar kelima se Indonesia. Ya adik kelasnya di Bosha gitu ya. Ini berdiri tahun berapa? Jadi menurut riwayat, jadi gedung observatorium dan planetarium ini sesungguhnya mulai berdiri tahun 2020. Tapi proyek itu finalnya di tahun itu. Tapi sebelumnya inisiasi ini sudah lama, kalau nggak salah sekitar 2015. Itu sudah mulai ada inisiasi. Berkebetulan memang UIN Wali Songo dapat grant atau dari Islamic Development Bank. Berarti bangunan dari itu ya? Jadi berkebetulan salah satu pimpinan kami waktu itu Prof Muhyiddin, juga sekaligus sekarang juga WR2-nya adalah sekarang jadi direktur, Prof Imam Taufik juga waktu itu, dan beberapa ada inisiator lain, ada Prof Musa Hadi dan seterusnya. Mereka kemudian mendapatkan grant yang sama itu, ini 4-in-1 project-nya. Yang insya Allah besok kami akan divisit, besok hari Selasa, divisit oleh Islamic Development dari Jeddah dan Bappenas, Kementerian Agama dan Keuangan. Ininya itu. Nah, waktu itu kita dapat grant, akhirnya hampir 4 4-in-1. Mataram, Palembang, Medan, dan Semarang. Rata-rata mereka membuatnya dari grant itu untuk perbaikan infrastruktur salah satunya. Gedung kuliah baru, gedung rektorat baru, apa-apa yang baru. Tapi UIN langsung memilih jalan yang berbeda. Fokus yaitu ingin membuat satu gedung yang uniquely tidak ada di 4 UIN yang lain. Salah satunya adalah ini. Bukan latah, tidak, tetapi karena memang kita punya akar historis yang sangat kuat. Apa itu? Karena rektor pertama dan Pak Zaini juga dulu kuliah di sini adalah ahli falak yang bukan kaleng-kaleng. Beliau adalah ahli falak yang justru ngarang kitab Al-Khulaso Al-Wafiyah justru di Timur Tengah waktu itu. Pak siapa berarti? Pak Yai Zubair Umar Al-Jailani, rektor pertama dari Bojonegoro. Malah. Betul, dan dia sekarang pinarannya di Salatiga dan menjadi rektor IAIN waktu sebutannya di sekarang sudah situ ya? Sampun situ. Nah, beliau adalah ahli falak yang termasuk
Torsohor. Nah, jadi sangat punya historis betul ya, punya sejarah kuat ya kalau Wali Songo mengambil distingsi itu sangat kuat. Betul. Ya. Jadi ini distingsi ini bukan kaleng-kaleng, bukan hanya dasar filosofis tapi kuat, betul-betul punya akar historis yang sangat kuat. Bagaimana? Apalagi maka kita juga punya S1, S2 dan S3 yang berkonsentrasi pada pengembangan ilmu falak. Maka wujud keseriusan UIN Wali Songo dalam mengembangkan ilmu falak ini adalah ini. Maka kebetulan grand dapat, oke lah kita bersama-sama pimpinan waktu itu akhirnya memutuskan yuk kita membuat gedung yang betul-betul beri perwujudan keseriusan itu. Maka muncullah proyek itu, kemudian membuat namanya planetarium dan observatorium UIN Wali Songo Semarang. Dan ini, dan rekornya boleh saya bilang nih Pak Zaini, bahwa kita adalah apa boleh dibilang satu-satunya planetarium yang dikelola oleh universitas atau di bawah universitas terbaik se-Asia Tenggara. Ya boleh dibilang begitu, karena menurut data namanya WPD World Planetarium Database, biasanya orang kecap kan betul kecap bilangnya kecap saya yang paling enak. Kali ini berbasis data gitu. Jadi kami boleh bilang kami adalah menurut data WPD World Planetarium Database, kita adalah planetarium university terbesar ketiga di dunia. Ini dengan adanya gedung planetarium dan observasi tadi. Mungkin saya sebagai orang yang berbasis agama dulu mikirnya kan hanya sekedar untuk ru'yah hilal atau itu. Fungsi secara kaitannya dengan keilmuan dan kaitannya dengan masyarakat luas kira-kira apa saja ini? Menarik sekali pertanyaannya ini Pak Zaini, bahwa memang ada dua hal yang sangat menarik dari planetarium ini. Di samping kita punya tugas-tugas akademik, yang kita juga sebagai tempat praktikum, kemudian tempat untuk belajar anak mahasiswa S1, S2 itu, S3 juga. Kami juga kemudian melakukan namanya social services atau pengabdian kepada masyarakat melalui observatorium. Kami secara rutin ini melakukan ru'yatul hilal bahkan di bulan-bulan krusial. Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah itu penting sekali. Insya Allah besok tanggal 22 Maret ini kita juga akan melakukan ru'yatul hilal bersama-sama dan kami rutin melakukan itu. Dan alhamdulillahnya kita juga beberapa kali berhasil melihat hilal dari observatorium kita. Nah, di samping itu pula kita juga berarti nanti kalau pas ru'yatul hilal cukup di sini ya, tidak perlu di Pantai Tanjung Mas atau apa enggak? Kita punya observatorium di sini. Artinya cukup di sini ya. Ru'yahnya di sini. One stop service. Ini menarik. Tadi saya disinggung sedikit oleh Prof. Imam Yahya tadi, ya, kan kaitannya dengan digitalisasi. Betul. Jadi tidak perlu ke lapangan, ke tempat yang tinggi, sudah bisa ya di sini ya. Betul. Nah, oke, salah satunya itu. Jadi maka kemudian planetarium kemudian berfungsi untuk memberikan simulasi kepada publik bahwa pembelajaran juga boleh kami bilang sebagai edutainment, beredukasi berbasis entertainment. Khususnya dalam field ilmu astronomi atau ilmu falak itu sendiri. Nah, maka planetarium kemudian akan memberikan wawasan tambahan bagaimana menjelaskan dan merasakan bagaimana sih kita ru'yah itu, apa yang disebut istimewa itu kayak apa, bagaimana visualisasinya, bagaimana bisa ada bintang-bintang, bagaimana proses kejadian alam semesta dan sebagainya, itu bisa dijelaskan melalui sebuah peragaan simulatif melalui planetarium. Sungguh menjadi komplit sekali untuk ru'yah si riset dan observasi hilal ada di observatorium, pengembangannya, menghadirkannya kepada publik melalui planetarium. Maka one stop service yang menjadi menarik sekali gitu. Untuk alumni sini di UIN sendiri yang ngambil jurusan itu berarti apa kan ya titelnya? Lebih khususnya kalau kami di S1 kebetulan masih di bawah Fakultas Syariah, sekarang masih dipilih oleh UIN, maka kami sarjananya menjadi sarjana hukum. Oh, masih sarjana hukum? Masih sarjana hukum. Belum kelihatan spesifik. Iya, astronomi itu belum ya? Belum, tapi Eman ya mestinya. Walaupun di prodinya kita mempunyai lebih dari 80. Tapi kadang kan pemakai lulusan tuh lihatnya kan iya tuh. Ini ada diskusi menarik deh, Pak. Jadi waktu itu kenapa ilmu falak ini tidak masuk ke saintek misalnya? Belum ya. Itu lebih persoalan banyak diskusinya cukup mateng. Saya kira waktu itu ada beberapa tokoh-tokoh sentral yang ketika perubahan dari UIN ke IAIN yang kemudian berdiskusi lebih panjang,
bagaimana nih kemudian jurusan ilmu falak ini mau ditarik ke saintek sebagai bagian dari ilmu alam, ilmu falak dan astronomi itu, ataukah di syariah sebagai induk dari itu. Berkebetulan yang diambil oleh madhab, yang diambil oleh Wali Songo khususnya di syariah adalah ilmu falak lebih diperkuat dari basis kesyariahannya, sehingga kemudian akhirnya materi ilmu falak itu akan lebih dominan di situ, sekalipun boleh jangkauannya kemana-mana, tapi hanya persoalan induk. Induk fakultasnya saat ini masih seperti itu, tapi kajiannya kalau kajiannya kan bisa seimbang dengan sarjana astronomi yang lain mestinya. Ini saya menjelaskan sedikit begini, Pak Zaini. Tadi yang saya harus sampaikan bahwa ilmu falak sendiri sesungguhnya adalah kalau boleh kami sebut itu sesungguhnya ya ilmu falak itu dari prinsipnya adalah ilmu astronomi itu sendiri. Sama. Jadi itu hanya beda nama saja. Orang menyebutnya astronomi, orang di keasana keislamannya ilmu falak. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan wa kullun fi falakin yasbahun. Maka dan semua itu la syamsu wal yang bagian itu al qamaru wal lailu sabqun. Itu kan konteks ayatnya kan Allah menjelaskan matahari dan bulan tidak akan pernah bertabrakan karena semuanya akan beredar pada garisnya. Allah menjelaskan falakun itu adalah semua yang mengorbit. Maka sesungguhnya sesuatu yang mengorbit itu menjadi wacana kajian dari ilmu falak, bukan ilmu astronomi itu. Bukan yang lebih simpel. Nah, hanya saja banyak orang yang kemudian memaknai ilmu falak itu secara peyoratif, mengalami penyempitan makna. Ya. Apa itu? Yaitu saya boleh dengan istilah saya adalah astrofikih. Hanya orientasi ke sebagai acuan fikih. Irisan antara ilmu astronomi yang berurisan dengan fikih, hubungannya dengan sholat, hubungannya dengan menetapkan tanggal. Karena memang fuqaha kita itu membawa ilmu falak ini berdasarkan kaidah hukum-hukum fikih. Kebetulan fikih. Karena kemudian dibawa oleh fuqaha. Sebetulnya ilmu astronomi adalah ilmu tertua. Bahkan Nabiullah Ibrahim sendiri terinspirasi ketauhidannya adalah dari perbintangan kan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi falamma afat qala inni la uhibbul afil. Kanjeng Nabi Ibrahim saja itu berangkat dari menyaksikan observasi langit. Hampir saja dia tergoda bahwa Tuhanku adalah Syams karena dia bersinar, sumber energi dalam kehidupan ini dan manfaatnya sangat gede dan seterusnya. Hampir saja tapi Allah mengatakan dia bukan itu. Tuhan yang menjadi, bukankah itu ilmu yang sangat tua? Itu falak juga sebetulnya. Tetapi karena kita memang ilmu falak ini dibawa oleh para fuqaha yang kemudian tadi saya menyebutnya astrofikih, sama dengan misalnya astrofotografi, kemudian astrochemical, itu kan juga sama, irisan ini dua ilmu astrofisika juga misalnya. Astrofisika, ilmu fisika dengan astronomi bergabung astrofisika, fotografi dengan astronomi bergabung jadi astrofisik. Tapi kalau di sini kan sudah ditarik untuk lebih luas kan, tidak tetap membatasi diri di situ jadi, kan enggak. Sekarang kami memperluas kewawasannya. Jadi anak-anak S1 dan S2 ilmu falak di sini sudah sangat menjangkau, bukan yang makna sempit tadi. Sudah di luar itu, sudah broader, lebih luas lagi. Jadi prinsipnya ada ilmu falak yang ya ilmu falak is astronomy itself gitu, kira-kira kayak gitu. Itu yang kita bangun sehingga ilmu falak bisa mengkaji black hole, bisa mengkaji matahari yang lain sampai ke planet, nebula, everything about universe. Kita kaji juga di ilmu falak di sini dengan porsi yang mungkin sedikit lebih sedikit ketimbang yang di ITB misalnya, karena kita harus punya kompensasi ilmu astronomi. Kira-kira mau diumpamakan secara global saja, penjelasan secara sederhana. Bedanya planetarium, observatorium berarti ya, yang dimiliki UIN dengan yang dimiliki kampus umum kira-kira apa? Kira-kira. Ini pertanyaan menarik ya, ini. Satu hal yang menarik adalah, boleh secara simpel, kalau Bapak Ibu masuk ke planetarium yang lain, akan dulu pernah ada yang termasuk di Taman Mini ya? Taman Mini ada, di Taman Ismail Marzuki juga ada. Sama-sama mengkaji benda langit, sama. Bedanya dengan di sini adalah kami hadirkan wacana keislamannya muncul. Ini yang membedakan. Paling tidak di balik yang disaksikan itu ada makna-makna yang mana insersi nilai-nilai keislaman, religiositas, lokal wisdom. Kami membawa visi UIN yang bagus, yaitu Unity of Sciences. Melihat benda langit mungkin banyak dilakukan orang, tapi
ternyata dalam perspektif Islamnya itu seperti ini. Maka nanti ketika show kami juga berikan ada kajian-kajian keislamannya. Itu kalau pas ada kunjungan itu berapa lama itu, Pak? Nah, ini secara teknis, kalau secara operasional kami mestinya kalau secara umum para pengunjung yang masuk ke planetarium ini kami kasih 2 sesi. Satu sesi observasi, melihat langsung pakai teropong. Apa sih kayak langit, bener enggak matahari punya namanya andeng-andeng itu. Kita kasih begitu biar penasaran. Gimana? Coba temukan bintik matahari, tapi nyebutnya andeng-andeng dengan tompel gitu. Nah, baru setelah itu mereka melihat, kita kemudian masukkan ke planetarium. Overall mungkin 1 jam show yang kita lakukan. Cuman yang pertama tadi opsional karena nunggu kehendak Allah. Situasinya panas, harusnya kan itu. Kalau mendung kan nggak bisa, Pak. Gitu. Jadi kalau yang observasi itu harus tidak mendung apalagi hujan. Nah, jadi opsional sifatnya. Tapi secara umum kami hadirkan para pengunjung itu yang mau ke sini neropong dulu matahari. Kalau siang, karena memang benda langit yang bisa diobservasi kalau siang adalah hanya matahari. Selama jenengan mimpin lab ini, dan tentu pergulatan berinteraksi dengan benda-benda langit karena dengan alat-alat itu kan, apa yang paling menarik yang bisa diceritakan kepada orang umum yang mungkin tidak pernah mengalami itu, kira-kira apa? Satu yang paling banyak disukai banyak orang itu adalah gerhana. Menurut saya ini pengalamannya. Banyak orang yang apa kira-kira apa? Penyedotnya menarik ini apa? Mereka punya, karena kadang-kadang kita pakai istilah-istilah mereka kan ada unik. Misalnya ada misalkan ya katakanlah kemarin misalnya tentang snow moon. Wah, bulan dalam situasi snow, salju. Apa sih itu? Mereka kan penasaran. Akhirnya kita jelaskan. Mereka baru tahu misalnya. Tapi yang paling mereka tertarik adalah ketika gerhana gitu. Jadi momentum gerhana. Besok insya Allah akan terjadi gerhana matahari di tanggal 20 April insya Allah itu menjelang hari raya kita. Itu karena ijtima, setiap ijtima adalah setiap gerhana adalah ijtima. Maka besok kita akan insya Allah semoga ada paket untuk umat Islam. Tapi sayangnya juga pada libur. Mereka dalam gerhana itu menjadi menarik sekali. Apa? Salah satu yang menarik bagi para pegiat hisab, ilmu hisab, itu menjadi momentum menarik untuk apa? Benerkah hisab-hisab yang selama ini banyak beredar itu validitasnya kayak apa? Kan awalnya dari hitung-hitungan, apalagi kalau dulu kan hitungan manual, pakai rubuh itu. Betul, itu maka kok bisa secanggih itu ya membaca di sana maka gitu. Dikoreksi betul, bener nggak hitungan hisab-hisab itu sesuai persis dengan kejadiannya? Ternyata gimana ternyata? Nah, ternyata banyak yang kemudian sistem hisab itu telah divalidasi dengan kejadian senyatanya. Banyak yang ternyata tidak tepat, ada yang meleset sampai mungkin. Berarti ru'yah itu penting juga berarti ya? Oh, wajib Pak, wajib. Oh, kelihatannya. Jadi karena memang itu ya kemungkinan meleset hitung-hitungan secanggih apapun tetap ya. Bukanlah pergeseran, justru kalender. Jenengan tak kasih beritahu sedikit ya. Bulan Masehi dulu tahun 1553 itu dulu itu pernah bergeser gara-gara orang tidak rajin ru'yah. Tahu-tahu belasannya semakin banyak. Contoh, sing ini September, namanya September. Septi ini berapa sih? 7 kan? Iya kan? Septi. Dasa ini pinten? 10. Tapi Desember bulan keberapa? 12. Kemudian September bulan keberapa? 9. Padahal sebenarnya 7. Satu oktav itu 8. Sekarang bukan 10. Bergeser kan? Itu karena dulu pada tahun itu sebelum maka ada anggaran Gregoris itu melompat 10 hari gara-gara apa? Ternyata setelah diamati kaget harusnya karena terlalu yakin pada hitung-hitungan awalnya begitu. Kita cross-check salah sama satunya itu, ya. Ketika di cross-check harusnya ini kan jatuh pada bulan ini, mengapa sudah bergeser? Maka ada penyesuaian namanya anggaran Gregoris itu sampai sekarang dihitung. Itulah gara-gara tidak rajin ru'yah salah satunya nih. Tapi itu contoh gitu. Pada akhirnya ini sudah disepakati karena sekarang sistem hisab juga sudah sangat maju, sophisticated. Tapi bagaimanapun semaju-majunya bahwa Allah tidak ada yang bisa menjamin bahwa alam ini statis. Bagaimanapun sifatnya relatif, pasti tetap relatif. Maka saya sangat menyukai tentang ru'yah yang baik, yakni harus menggunakan hisab yang bagus, tapi ru'yah jangan pernah ditinggalkan. Karena artinya sampai tetap berprinsip secanggih apapun alat untuk menghitung, tetap harus di cross dengan bukankah data hisab itu dari ru'yah?
Iya. Kapan materi Faktanya terbit. kan itu yang kan Awalnya itu. kan gitu. Oh, kita mencatat nih materi terbit pada pukul sekian. Itu kan data. Iya. Tapi bagaimana awalnya dibangun berdasarkan apa? Ya ru'yah sesungguhnya. Maka data hisab dibangun berdasarkan ru'yah. Ru'yah yang baik harus dipandu oleh hisab yang baik. Jadi kita nggak bisa memisahkan dua hal yang terpisah, harus jadi satu. Gitu. Tadi kita udah terlanjur masuk bicara tentang itu ya, bicara tentang sedikit-sedikit masalah ru'yah dan hisab ya. Ini saya ingin tahu ya, jenengan yang sebagai orang yang saat ini menekuni di dunia itu, tentu kan gambaran tentang itu lebih banyak dibanding kita secara umum itu. Dari perspektif yang sampean miliki selama ini, untuk meminimalisir agar orang-orang itu tidak sibuk dengan perbedaan itu. Tanya-tanya kan kita bicara itu hilalnya kan, bukan bicara hitung itu apa, tapi artinya itu menurut saya gimana dengan dalam perspektif saya pribadi adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan ijma itu yang penting. Jadi mau pakai yang model bagaimana? Karena itu sekarang itu sebenarnya kan perbedaan bukan masalah yang satu bisa hisab, yang satu tidak, bukan itu sekarang. Kalau semuanya berdasarkan hisab baru di cross di lapangan kan. Mungkin sekarang yang beda itu ini ya soal standarisasi apakah wujud itu kriteria yang perlu ijma tadi ya. Betul, maka kriteria apa yang mau kita pakai seluruh nasional ini bahkan secara global. Jadi sekarang mestinya bukan bicara hisab ru'yahnya, lebih bicara tentang kriteria tadi. Nah, bicara seakan kan aku adalah pakai metode hisab karena sudah canggih. Sehingga tuh harus ru'yah gitu kan, itu nggak selesai ya. Lebih selesai kalau kita fokusnya kepada kriteria. Yang disepakati. Kalau kriteria kan pendekatan fikih, nanti kembalinya ke pendekatan fikih kita pakai yang mana apanya. Kalau wujudul hilal itu kan lurus ya. Apa? Saya 0 derajat ya? Ya harus positif sih sebetulnya konsep positif itu dan naik berapa gitu. Tetapi bagaimanapun memang saya menyebutnya memang di Indonesia ini kompleks gitu, tidak semudah yang kita gambarkan. Karena ada unsur-unsur di luar tadi ya, di luar ilmu falak sendiri, di luar ada aspek-aspek lain yang kemudian tidak serta mudah untuk kita satukan. Aspek identitas politik boleh dibilang politik identitas itu yang sama. Belum lagi tentang sudut pandang yang kemudian bahwa ini itu dalam wilayah keagamaan atau sekedar bukan keagamaan. Menentukan awal dan nyatanya ramenya itu kan kalau pas bulan primadona tadi kan, kalau bulan biasa ya nggak peduli orang-orang itu. Nggak peduli. Saya melihat kalau itu bisa disepakati, bukankah negara kita juga wujud dari kesepakatan antar semua elemen. Kalau bicara hanya satu sudut pandang ya nggak selesai kan. Pancasila itu kan bagian dari kompromi. Kalau itu bisa kita lakukan dalam hal ini, entah apa aliran apapun, kalau itu kemudian bisa membuat satu kalimatun sawa, jadilah ini kita. Sayangnya kita masih punya ego sektoral, walaupun tidak selalu disalahkan. Artinya, ini kan perspektif fikihnya, ini agamanya, ini monggo. Ini masih kita belum mau ila kalimatin sawa. Kalau itu nyampe kok saya kira memungkinkan. Hanya ini mungkin dari ini bahasa simpel. Satu harapannya ilmu nedo tambah, kedewasaan nedo tambah. Itu dia. Jadi dasarnya ilmu, bukan dasarnya identitas tadi. Kalau identitas itu ya nggak akan bisa sama. Aku harus beda dengan jenengan. Aku kalau ada yang sama malah kalau perlu harus cari beda ya. Ben saya kelihatan. Sekarang kembali ke Mas Pak Anam ya. Jadi jenengan S1-nya syariah ya, terus saya 2 tadi apa itu di walaupun ketiga S3-nya di Wali Songo. Nyambung, artinya kan dari loncatan kan tidak linear. Sebetulnya sedikit punya irisan juga. Kebetulan juga disertasi saya juga ngomong tentang persoalan sudut pandang ilmu falak dari perspektif hukum sebetulnya. Saya melihat ada beberapa persoalan di sidang isbat itu yang kemudian ada irisan tentang hukum yang mungkin tidak selesai saya melihat. Nah, akhirnya itu yang menjadi salah satu kajian saya. Jadi memang saya S1-nya dulu belum ada ilmu falak, prodinya dereng lahir. Cuma hanya di jadi beberapa mata kuliah itu aja ya. Ahwalus Sahsiyah. Saya hanya menerima beberapa. Ahwalus Sahsiyah kan nggak ngajarkan falak berarti? Ada 2 SKS dulu guru saya Pak Salamet Ambali. Pakai rubuk itu? Belum bahkan itu, karena itu hanya menjadi tambahan saja. Tambahan saja. Pokoknya untuk pantas-pantas orang gitu. Jadi waktu itu hanya dapat 2 SKS, tapi kemenjak tahun 2007 ada lahir konsentrasi ilmu falak S1 dan kemudian menjadi prodi ilmu falak secara utuh, dan itu kajiannya hampir 60% adalah
kajian-kajian hukum dan syariahan, dan 40%-nya adalah astronomi. Nah, pendalaman di astronomi atau ini di mana sana? Alhamdulillah di banyak ekstra kadang-kadang ada pelatihan, bergumul dengan kawan-kawan dengan di LF juga misalnya, bergumul dengan kawan-kawan di yang lain. Alhamdulillah itu membuat semacam ada tambahan isian yang luar biasa justru didapatkan di luar bangku kuliah gitu. Alhamdulillahnya seperti terakhir itu. Ini pertanyaan saya untuk menutup perbincangan ini menarik ini. Waktunya nanti kita sampai juga ada tamu nanti. Kira-kira proyeksi ke depan dari kampus ini sendiri kaitannya dengan planetarium itu apa kira-kira? Saya berharap kalau boleh punya cita-cita, justru sekarang pengembangan planetarium akan sekarang berkiblat tidak kemana-mana di Indonesia ini harus menilik ke Wali Songo, karena kita akan menjadi center dan pusat pengembangan studi ilmu falak. Karena kita lihat sekarang hampir dan semua itu orang bukan sesuatu yang terlalu utopis jauh, ya? Tidak utopis. Menurut saya adalah sebuah basis yang real, karena asal kita serius saja, asal istiqomah. Nyatanya ini kita sudah pernah misalnya dikunjungi dari Taman Ilmu Marzuki, pernah rawuh ke sini. Ini barusan saja tadi dari Taman Pintar juga rawuh ke sini. Taman Pintar mana berarti? Yogyakarta. Taman Pintar. Taman Pintar kita pernah ke sana dulu ya. Itu juga kita bersinergi juga, karena kami juga itu yayasan ya? Itu swasta, jadi miliknya enterprises, milik perusahaan yang dikelola di bagian dari Taman Pintar. Kemudian ada satu wahananya namanya planetarium. Gitu. Kita memang tergabung namanya JOPI, Pak. Ya ini. JOPI itu adalah jejaring observatorium planetarium Indonesia. Dan salah satu yang dilirik banyak sekarang kalau planetarium ya Wali Songo sekarang. Karena kita boleh jadi menjadi planetarium digital ya yang terbaik saat ini, karena di banyak planetarium itu belum digital. Kualitasnya beda-beda dari 9 yang ada itu beda-beda, dan boleh percaya boleh tidak mungkin disaksikan kami menghadirkan wahana yang menurut saya memang luar biasa. Jadi kudu nonton akhirnya. Gak menarik kita. Dan harus ada kata kuncinya nih Pak ini. Soalnya kepalanya pinter mempresentasikan. Akhirnya tertarik akhirnya. Tapi harus ada diingat nih harus bak patah ya patah ya ro patah ro. Apa itu? Bayaro. Ya, untuk memelihara ini toh. Waduh kayaknya tapi bagian dari ini karena kami sudah BLU yang kemudian bisa untuk menjadi revenue generator, maka kami juga mengelola harus dikelola secara profesional. Karena itu memang kami juga mengelola ini juga menjadi kita punya 3 irisan Mas ini sebelum terakhir sampai kerja. Ada irisan akademik, melatih orang, magang, KKL macam-macam di kuliah, praktikum. Sekaligus juga yang kedua adalah bisnis. Kita mengelola planetarium punya kacamata bisnis juga, sehingga bisa menjadikan revenue generator terbaik untuk Wali Songo. Yang ketiga adalah social services, pengabdian masyarakat. Kita ru'yah untuk apapun, pengenalan benda langit. Bahkan kita punya namanya komunitas namanya Wasati. Apa itu? Wasati Wali Songo Astronomical Society. Wah, jadi komunitas yang pencinta astronomi tapi diwadahi oleh Wali Songo. Nah itu kami monggo kalau bergabung berarti. Intinya saya ikut mendoakan. Amin, terima kasih Mas Edi. Semoga itu tercapai. Apalagi saya juga sebagai salah satu alumni sini, saya juga bangga kalau itu bisa terlaksana. Dan saya katakan tadi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Apalagi Indonesia itu juga menjadi sekarang juga kalau bicara keislaman, Indonesia juga sudah harus dipandang karena negara-negara Timur Tengah yang dulu mungkin rujukan juga sekarang ya ada masalah banyak. Jadi mungkin seiring dengan itu, insya Allah ilmu agamanya ya jadi rujukan, termasuk falaknya jadi rujukan. Kalau yang lain ya itu harapan kita bersama. Terima kasih. Oke pemirsa, menarik sekali mestinya ini. Tapi sudah ada woro-woro kelihatannya, sudah jamnya mau dimulai. Jadi saya akhiri di sini. Semoga perbincangan kita dengan Pak Sifaul Anam, moga-moga bermanfaat. Dan cita-cita Pak Sifaul Anam semoga dan UIN secara umum semoga terkabul dan menjadi kebanggaan kita bersama. Mohon dukungannya Pak Zaidi. Ya, saya doakan. Terima kasih kunjungannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.